yang didukung oleh sejarah, histori ada gitu, ada bukti sejarahnya, bukti arkeologisnya ada, ayat Alkitabnya ada mendukungnya gitu. Jadi masyarakat Timor Leste mudah untuk mengetahui gitu. Jadi mau di istilahnya kalau kita mau mengatakan oh itu salah, nggak bisa, karena data pendukungnya kuat gitu. Ayat Alkitab bilang begini, bukti sejarah bilang begini gitu. Foto-foto arkeologis bilang begini, udah itu sebagai pembelajaran menurut saya gitu. Ya, baik. Saya kembali ke Ibu. Bu, dengan suara yang begitu lantang di kaum mayoritas, apakah Ibu sering mendapat ancaman? Puji Tuhan, ancaman dari tulisan. Ya. Kalau yang itu saya sering baca. Jadi nggak usah ditanya ya. Pertanyaan saya adalah ancaman fisik. Ancaman fisik sejauh ini, puji Tuhan tidak ada. Tidak ada. Iya. Tapi ancaman, ya terima kasih doanya. Namun ancaman seperti misalnya kami akan datang ke rumah Anda, ke rumah Zionis gitu ya, saya maksudnya. Itu pernah terjadi ancaman seperti itu dan disebarluaskan. Dia posting gitu ya, nomor kami, lalu alamat dan sebagainya. Tapi ya saya percaya ada ayat yang juga bilang kasihilah musuhmu. Saya berbelas kasih sama orang-orang yang membenci saya. Kenapa? Karena mereka nggak baca Alkitab. Jadi wajar mereka tidak mengerti. Saya berbelas kasih sama mereka karena apa? Ya mereka nggak punya Alkitab, mereka tidak pernah ke Israel, mereka juga belum pernah ketemu orang Yahudi. Jadi pantas aja mereka marah-marah, emosi dan sebagainya. Tapi yang sedih, kalau orang Kristen udah baca Alkitab, ya Pak, udah baca tuh Alkitab, masa nggak ngerti tentang Israel? Itu kayaknya sedih ya. Malah bukan belas kasihan yang muncul, tapi rasa sedih. Ini orang gimana ya, saya nggak ngerti. Itu Alkitab menurut saya udah sangat terang benderang, tapi kalau orang belum mengerti, nggak ngerti lagi saya ngomongnya apa gitu. Mengenai tadi Ibu bilang mereka yang belum pernah ke Israel, sehingga mereka tidak tahu. Lebih-lebih bagi kaum yang belum pernah baca Alkitab. Misalnya saya ambil contoh si Hussein Gaza ya. Kalau nggak salah dia sudah pernah ke Israel. Tidak, dia hanya pernah ke Gaza. Karena gini, banyak orang yang anti Israel itu tidak mau ke Israel. Kenapa? Karena mereka harus dapat visa dari pemerintah Israel. Dan mereka tentu nggak mau dong mengajukan visa secara resmi ke pemerintah Israel. Makanya mereka tidak pernah bisa ke Israel. Gitu. Mereka hanya bisa masuk ke wilayah Palestina. Di mana? Gaza. Bahkan Hussein pun saya yakin dia belum pernah ke Yudea dan Samaria, tepi barat. Kenapa? Karena untuk akses ke wilayah situ mereka harus melewati perbatasan Israel. Jadi bagaimana dia bisa tahu Israel secara langsung kalau belum pernah ke sana? Gitu ya. Nah, tapi banyak juga orang yang membalikkan itu ke saya. Bu Moni gimana bisa tahu tentang Gaza? Bu Moni kan belum pernah ke Gaza. Iya, itu betul. Saya belum pernah ke Gaza. Tapi saya bisa melihat Gaza paling tidak dari jauh. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang berhubungan dengan orang Gaza. Gitu ya Pak. Jadi dia bisa menceritakan pengalaman mereka bersama dengan orang Gaza ke kami. Gitu. Dan ini orang Israel langsung yang selama ini misalnya menolong orang Gaza yang sakit, dijemput di perbatasan, lalu 2-3 jam mereka antar ke rumah sakit Israel. Sampai di rumah sakit Israel buat apa? Diperiksa, diobati. Setelah itu mereka tunggu mungkin bisa 10 jam, 12 jam. Setelah itu balik lagi diantar setir mobil ke perbatasan Gaza lagi.
Nah, ini orang-orang ini saya pernah ketemu. Dan saya pernah dengar kalau nggak salah Hussein Gaza juga pernah kayaknya ditolong Betul. oleh Jadi waktu mulai terjadi perang, setelah serangan teror Hamas, Jihad Islam, dan teroris-teroris lain masuk ke Gaza 7 Oktober 2023, Israel harus masuk ke Gaza untuk apa? Mencari para tawanan, ada 253 yang disandra, diculik, ditawan, harus dibawa pulang. Itu disandra oleh pihak Hamas. Yes, disandra oleh kelompok teroris. Bahkan ada satu kisah itu yang termasuk si Hussein di dalam termasuk. Hussein ada di dalam pada saat serangan 7 Oktober 2023. Saya tidak tahu apakah dia tahu atau tidak tahu. Bisa jadi dia tahu. Tapi dia membalikan fakta. Tapi selama ini memang dia tidak pernah menyatakan Hamas itu teroris kan? Nah, karena itulah Israel harus masuk ke Gaza. Dan terjadilah perang. Sehingga itulah yang disebut oleh dunia kan, Israel melakukan genosida. Faktanya tidak demikian. Nah, kenapa Hussein bisa ditolong? Dia masih pegang paspor Indonesia. Meskipun dia menikah dengan orang Gaza. Sehingga pemerintah Indonesia meminta tolong agar orang-orang Indonesia yang ada di Gaza dievakuasi. Yang bisa mengevakuasi siapa? Tentara Israel, IDF. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Itu yang dilakukan oleh IDF atas permintaan pemerintah Indonesia. Kalau dia mau menyangkal, ada buktinya. Buktinya apa? WA. Jadi hubungan antara WA, pesan pribadi antara orang dari pemerintah Indonesia ke penulis berita tersebut. Terima kasih Bu. Yang diperoleh ketika Ibu berdiri Israel selain manfaat yang saya teguhkan oleh Tuhan. Lihatnya dari mana? Kalau begini, kalau kita yakin ini Alkitab kebenaran dan kita yakin Israel itu betul-betul dari Tuhan, maka ketika kita berdiri untuk Israel, meskipun dunia membenci, pembelaan Tuhan tetap ada. Itu satu. Manfaatnya apa? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kan jadinya. Contoh paling nyata. Waktu Israel diserang sama Iran. Pertama kali April 2024. 16 April atau 14 April ya? 14 April 2024. Ada nggak yang jadi korban? Tidak ada. Ada satu korban, orang Beduin Israel, Arab. Karena rudal, serpihan rudal harus dirawat. Orang Arab Israel Beduin yang tinggal di Israel. Yang tinggal di Israel, orang Beduin Israel ya. Kan orang Arab Israel itu ada 2 juta. Dari 10 juta orang, populasi orang Israel saat ini. Ya. Orang Timor Leste berapa? Saya kurang tahu. 1,3. Ya. Nah, kedua kali Iran menyerang Israel. Kapan? Oktober 2024. Siapa yang jadi korban? Ini aneh tapi nyata. Seorang pekerja Gaza, waktu terjadi serangan 7 Oktober, dia lagi kerja di wilayah Israel. Karena dia tidak bisa pulang kembali ke Israel, dia akhirnya tinggalnya di Yeriko. Dia tidak bisa pulang ke Gaza, dia akhirnya terpaksa tinggal di Yeriko. Yeriko adalah kota sekarang ini wilayah Palestina karena sudah dikasih oleh Israel ke Palestina tahun 1993. Dia itu yang jadi korban. Orang Gaza sendiri tewas karena rudal Iran. Jadi tapi tidak ada korban jiwa dari Israel. Sekarang Jadi Pak, iman saya lihatnya apa? Tuhan bisa membela, tidak mempermalukan Israel, umatnya,
Padahal semua orang mata dunia mikir, aduh ini kalau diserang nih udah habis. Karena itu sejak saat itu dunia Arab langsung mengagung-agungkan Netanyahu. Kenapa? Karena kok bisa ya dia pikir Netanyahu hebat. Orang-orang Arab ini pikir Netanyahunya yang hebat. Mereka tidak tahu bahwa Tuhannya Israel yang hebat. Yakni Bapak saya di sorga, bapaknya Pak Tio, bapaknya Pak Binsar, gitu ya. Bapak kita semua yang di sorga itulah yang hebat. Luar biasa. Terima kasih untuk jawaban. Nanti untuk Pak Binsar ya. Sebentar, saya tanya sekali lagi dulu sama Ibu Monik. Ya. Mengapa banyak kalangan atau negara-negara asing maupun negara Indonesia sendiri, saya belum dengar dari Timor Leste, sikap politik terhadap politik luar negeri terhadap pemerintah Israel. Mengapa Indonesia dan negara-negara asing lainnya mereka memprotes eksistensi Israel? Jawabannya paling mudah. Iblis, bapak segala dusta, selalu membenci apa yang Tuhan kasihi. Dari Alkitab kita sudah lihat. Contohnya apa? Waktu Tuhan Yesus lahir aja mau dibunuh kan? Baru lahir. Baru mau lahir ya, atau sudah lahir lah. Karena orang Majus cari raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Itu Herodes sudah terancam, merasa terancam, mau dibunuh. Musa waktu lahir sama juga harus disembunyikan. Kenapa? Karena iblis selalu membenci apa yang Tuhan kasihi. Sama kita berlaku juga untuk kita. Hidup orang Kristen pasti akan selalu banyak tantangan dibandingkan hidup orang dunia. Coba lihat orang di luar Tuhan, bahagia nggak? Mungkin lah jauh lebih bahagia daripada orang Kristen yang hidup benar, hidup sungguh-sungguh. Lalu kita mikir, kenapa ya kita nggak jadi orang dunia aja? Happy, ya kan? Nggak banyak masalah, padahal mereka tidak tahu. Karena iblis selalu membenci apa yang Tuhan kasihi. Kita dikasihi Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang sangat berharga. Jadi nggak usah heran kalau hidup kita banyak tantangan, hidup kita banyak ujian. Beda ya antara tantangan ujian dengan konsekuensi akibat dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya itu bukan ujian. Itu salah kamu sendiri gitu loh. Itu konsekuensi dosa. Ya kamu melakukan korupsi. Ya jangan heran kalau kamu masuk penjara. Tapi terus jangan kamu bilang Tuhan mencobai saya. Enggak, itu kamu bikin masalah sendiri. Ya kan? Atau kamu pakai narkoba. Terus kamu bilang, oh iya karena Tuhan. Cobaan dari Tuhan. Iya, cobaan nih. Loh, Tuhan gak nyuruh kamu konsumsi narkoba kok. Itu kan karena keinginan daging kamu sendiri. Jadi konsekuensi atas dosa pasti ada. Tapi kalau kita hidup benar dan kita menghadapi ujian atau tantangan, ya kita bisa bilang ini cobaan, ini ujian. Dan setelah kita dites, kita naik level. Nggak mungkin level kita di dasar terus. Kita pasti naik level lagi. Berarti level kita ditentukan oleh bagaimana kita bertahan dalam pencobaan. Level kita ditentukan dari seberapa benar hidup kita dulu. Semakin kita benar hidup kita akan semakin naik. Tantangannya ada, tapi kita akan semakin naik. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih ya, sedikit menarik, bukan sedikit tapi luar biasa menarik. Saya ke Pak Binsar, nanti jawaban Pak Binsar dan juga Ibu Monik bisa menambah. Bisa menerangkan secara garis besar Alkitab mencatat tentang Israel dan eksistensinya negara tersebut sampai pada saat ini. Sejak dari zaman Musa sampai pada saat ini, bahkan sampai pada akhir zamannya nanti. Ya, kalau ini kan cerita yang sangat panjang. Saya kan coba meringkasnya. Iya, ini nanti dari versinya Pak bisa. Iya, betul. Jadi Israel itu kan sebenarnya nama orang. Yakub. Ya kan? Jadi yang memberikan nama Israel itu Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang mengubah nama Yakub menjadi Israel. Gitu kan? Nah,
Dan kita tahu bahwa dari anak-anak Yakub itu kan lahirlah yang disebut 12 suku Israel, ya kan? Nah, itu kemudian suku yang 12 itu berkembang menjadi bangsa. Ya kan mereka beranak pinak kan? Ya. Bagaimana akhirnya dari suku yang 12 itu menjadi sebuah bangsa gitu. Nah, dalam perjalanan bangsa itu mereka mengalami jatuh bangun. Kalau istilahnya orang Indonesia itu tomat. Tobat, kumat lagi, tobat, kumat lagi gitu. Itu sering terjadi di orang Indonesia. Sering ditegur Tuhan. Itu sudah. Itu sudah. Jadi kan sampai mereka itu di anaknya Yusuf itu tuh, lalu kemudian mereka dibuang ke Mesir, ya kan, mereka tinggal di Mesir selama ratusan tahun di situ, ya kan, lalu keluar dari Mesir dibawa oleh Musa, ya kan, lalu di padang gurun selama 40 tahun banyak yang mati di situ, ya kan, dan di padang gurun itu Bapak kalau baca Alkitab, ya peristiwa tomat itu sangat banyak di situ, iya kan, tobat kumat lagi, tobat kumat lagi gitu, sampai akhirnya mereka masuk ke Kanaan, tanah yang disebut oleh Tuhan itu tanah perjanjian, gitu. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan buat keturunan Yakub, ya kan, Israel itu. Nah, kemudian dari situ lahirnya kemudian zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, ya, raja-raja Israel. Kita tahu raja pertama adalah Saul, ya kan, lalu Raja Daud, ya kan, lalu Salomo dan seterusnya. Dan peristiwa tomat itu kemudian terjadi lagi di antara raja-raja itu, sehingga peristiwa yang paling ekstrim adalah apa? Tuhan memecah bangsa itu jadi dua. Suku Yehuda dan Benyamin dan 10 suku di utara. Dan dua-dua suku ini sudah dipecah begitu, masih bikin dosa. Tuhan hukum lagi apa? Dibuang. Yang selatan ke Babilonia, yang utara ke Asyur. Gitu. Ya. Nah, lalu kemudian ratusan tahun kemudian barulah kembalilah suku Yehuda itu, yang suku terbesar dari Babilonia, kembali ke Yerusalem zaman Nehemia, ya kan? Nah, kaum suku Yehuda di Babilonia itu disebut, mereka mendapat sebutan Yehudim, orang-orang Yehuda. Nah, dari kata Yehudim itu kemudian menjadi kata Yahudi, gitu. Jadi kalau kita benar kata Yahudi itu bukan bangsa Israel sebenarnya. Yahudi adalah salah satu suku dari Israel, suku Yehuda, gitu. Dan di Inggris kan menjadi Jews, gitu. Jadi yang mungkin orang banyak belum tahu bahwa yang disebut orang Yahudi itu bukanlah, orang Yahudi adalah bagian dari bangsa Israel sebenarnya, gitu. Nah, kemudian setelah itu ada raja-raja, zaman nabi-nabi segala macam. Habis itu masuk zaman Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, ya kan. Terus zaman rasul-rasul. Lalu kemudian mereka ada yang dibuang di Eropa. Kita tahu kan yang namanya pembunuhan 6 juta Yahudi, itu Holocaust itu. Artinya kalau saya melihat artinya apa? Berarti orang Yahudi banyak banget dong. Ya. Banyak, 6 juta itu banyak loh. Melebihi penduduk Timor Leste loh. Ya kan? Berarti banyak sekali orang Yahudi di Eropa. Artinya apa? Kalau yang dibunuh 6 juta, berarti yang tidak terbunuh juga banyak dong. Ya. Artinya ya. Nah, kemudian itu 6 juta yang dicatat, belum lagi yang tidak dicatat. Tidak dicatat. Nah, yang survive ini kemudian berusaha untuk kembali. Menurut sejarah yang Ibu Mari cerita kemarin tuh, ya oleh mandat Inggris lah kemudian tahun 48 Israel diberikan kemerdekaan. Gitu. Jadi nama Israel itu sebenarnya udah ribuan tahun ada, gitu. Ya kan, sudah ribuan tahun ada gitu. Cuman eksistensi secara legal, secara pemerintahan modern, ya kan. Kalau pemerintahan dulu sudah ada ya. Kerajaan. Kerajaan, ya kan. Itu dulu kerajaan. Gitu. Sekarang pemerintahan modern. Gitu. Sama aja kayak dulu misalnya di Indonesia lah ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan itu kemudian menjadi negara Indonesia. What is the difference? Sekarang mereka dari situ balik masuk ke
kembali ke tanah perjanjian, mendirikan negara Israel. Gitu. Tapi memang waktu negara itu di situ sudah banyak tercampur bangsa-bangsa lain yang tidak suka dengan Israel. Nah, itu konflik itu dia sampai sekarang. Mungkin Bu Monik lebih bisa tambahin. Silakan Bu. Iya, kalau bisa sedikit lagi. Iya, jadi sebetulnya tadi kan pertanyaannya kan dari Alkitab sampai akhir zaman. Sekarang kalau kita lihat di Alkitab sendiri, itu bangsa Israel ada nggak sih nanti disebutkan di Wahyu lah, minimal di Alkitab Perjanjian Baru Wahyu. Ada. Dari mana kita tahu? Ada 12 suku Israel yang disebutkan. Artinya apa? Di mata Tuhan, suku Israel masih tetap ada. Kalau suku Israel yang masih tetap ada, logikanya mereka tinggalnya di tanah, di bumi, di atas tanah, atau di negeri di awan. Ya pasti di tanah dong. Berarti ada wilayah, ya kan? Jadi secara logikanya saja, semua bangsa pasti punya tanah. Masa Israel nggak punya tanah? Nah, Tuhan sudah mendeskripsikan justru dengan detail. Tanahnya disebut siapa? Disebut apa? Tanah perjanjian. Dijanjikan mulai dari Abraham, namanya diubah jadi Abraham, lalu lahirlah Ishak, Ishak dikasih tanah, lalu janjinya diberikan kepada Yakub. Yakub juga kasih tahu ke 12 suku, ya, melalui blessing yang disampaikan. Musa lahir, Musa juga menyampaikan kepada bangsa Israel, dan seterusnya sampai ada nabi. Sampai ada era nabi-nabi yang bicara di kerajaan Israel Utara, Israel Selatan. Artinya bangsa ini di mata Tuhan mau kita sebut di abad keberapa? Ada. Bahkan ketika mereka ditindas, tanahnya dikuasai oleh bangsa lain, bangsa ini masih tetap eksis. Kita contoh paling sederhana. Ketika Septuaginta dilahirkan, itu Septuaginta tuh bukti nyata loh, bahwa orang-orang yang menyalin Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani itu dilakukannya bukan di Israel. Karena apa? Karena mereka terserak, tersebar, iya, terdiaspora keluar dari tanahnya. Kemana mereka? Ke Alexandria. Di Alexandria mereka ngapain? Tulis, menyalin Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, bahasa pada masa itu, bahasa pergaulan pada masa itu, bahasa internasional pada masa itu. Jadi orang Yahudi, kalau kita bilang, kan banyak yang bilang ke saya begini, orang Kristen ya bilang, orang Israel dulu dengan orang Israel sekarang itu berbeda. Bagaimana caranya berbeda? Sampai hari ini orang Yahudi masih disunat. Umur 8 hari, bayi laki-laki harus disunat. Sampai hari ini orang Yahudi masih merayakan Tahun Baru, hari-hari raya Yahudi. Ini karena kita momennya Imlek, Tahun Baru Cina, Imlek ya. Orang Yahudi juga punya tahun baru sendiri, tahun baru Alkitab sesuai Imamat 23. Tahun peniupan serunai. Serunai itu apa? Sangkakala. Rosh Hashanah. Mereka sekarang September 2026 itu akan merayakan tahun baru yang 5.787 tahun. Jauh lebih tua dari kalender Masehi kita 2026. Kalender Imlek juga, apalagi kalender Islam. Gitu ya. Siapa yang merayakan ini? Ya pasti orang Yahudi sesuai dengan budayanya. Ya. Lalu masih ada yang namanya Sabat. Sabat juga masih dilakukan oleh orang Yahudi. Mulainya sejak Jumat petang sampai Sabtu petang. Makanan, mereka makan makanan-makanan yang tidak boleh mereka makan, yang tidak tahir, mereka dilarang makan. Orang-orangnya masih ada nggak sampai hari ini? Masih ada. Jadi kita melihat dari budayanya. Budaya kehidupan orang Yahudi saat ini masih sama dengan
apa yang ditulis oleh Musa di kitab Keluaran, Imamat, di dalam hukum Taurat. Gitu ya, kecuali misalnya orang Jawa di Indonesia melakukan hukum Taurat juga, jangan-jangan mereka keturunan Yahudi gitu kan, atau orang Manado ya kan, masih melakukan hukum Taurat, ya jangan-jangan mereka nih benar nih, bangsa Israel yang sekarang ini palsu, yang benar justru orang Jawa. Karena apa? Tuhan kasih hukum. Hukum itu adalah tanda bahwa mereka satu bangsa diikat oleh sebuah hukum yang sama. Contoh paling nyata, ketika Timur sudah merdeka menjadi Timur Leste, undang-undangnya, aturan hukumnya bukan lagi Indonesia, tapi sudah Timur Leste. Nah sama, Israel juga dibedakan Tuhan dari bangsa lain. Dengan cara apa? Dikasih hukum-hukum yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Hukumnya di mana? Di Keluaran, di Imamat. Kita bisa baca, kita bisa pelajari. Namun kalau kita lihat, Bapak Ibu juga jangan salah ya, pendengar Radio Pos jangan salah. Hukum yang ada di Alkitab kita itu bukan berarti hanya berlaku untuk bangsa Israel. Karena hukum yang diajarkan di Alkitab kita itu hukum universal. Jadi standar tertinggi yang Tuhan bisa tetapkan. Kita lihat contoh sederhana, 10 hukum Taurat. Apakah hukum di bangsa lain membolehkan membunuh misalnya? Ya pasti semua orang ngajarinnya nggak boleh membunuh. Mana ada undang-undang di sebuah negara bilang kamu diperbolehkan membunuh? Itu orang gila yang bikin hukum itu. Atau manapun hukum adatnya ya. Makanya sebetulnya hukum yang dikasih Tuhan itu bangsa punya hukum yang seperti itu. Jadi bukan hanya untuk orang Israel, tapi contohnya atau cara Tuhan kasih ya memang lewat bangsa Israel. Mereka itulah contoh nyata, contoh hidup bagaimana hubungan dengan Tuhan. Salah dihukum, benar diberkati. Jadi itu yang kita bisa pelajari dari kenapa Israel dikasih hukum Taurat ya. Ya itu untuk mengatur cara hidup. Supaya hidup tidak liar. Hidup tidak merugikan orang lain. Makanya sampai hewan jatuh ke lubang aja harus ditolong kan. Nggak boleh kita biarin aja hewan orang lain dikasih biar. Nggak boleh. Baik, saya kembali ke pendengar dulu. Pakai bahasa itu. Oh iya, silakan. Ovintis Ronan tadi bos ne podcast untuk Ibu Monica pa Binsar Kembala Rob e lori ona itapa meia ora e sirania explicação tua Bíblia na beque dalam rumah ovintis sira pernah rona usi how explica dalam rumah how explica sedikit kurang mengerti, kadang saya menjelaskan kurang karena mungkin saya kurang mengerti dan pendengar kurang mengerti hari ini, sudah ada sumber yang ada di sini. No, sira explica tonba Marco Vintis sira dan itania reação, itania sikap terhadap apa nação Israel. Kita berharap não me baseia para a Bíblia, história Bíblia, fakta, realidade ne maka acontece di Hanaba. Jadi saya hau nya Hanoi ne hau la kuliah kana ba politika mai be hau nya Hanoi ita back to Bible ta fila ba Biblia ita hare saida ne sang ini ibu moni kuliah kana ba sena sang hotu sila tengka adopta mandamentu seluruh ya ke 10 hukum Taurat di negara apapun mereka harus mengadopsi ke 10 hukum Taurat itu, betul ya. Misalnya Timor Leban la per nao, sei tanao kita tama prisão. Timor itra Leban itra per boke menia sasa, boke menia fe, boke menia lain, o la per oho iha nasan hotu iha tanune ita hare ita tengki fila fariba Biblia ne beke maromak fonia mandamento sanulu lius itenia bo Moisés iha momento na ba no
usi momentum bato agora sudah 5.000 tahun lebih ya lebih 5.000 tahun toh tinan ribu 5 tahun. Agora ya kalender Masehi ini kita foi pertama tahun 2026 2000 tahun lebih lah. Ya 2026 tahun lebih lah. Mas ita hari eksistensia desde maroma katunya mandamento yang mundur di Rusia Bomzes sira ihatona eksistensi Israel ihatona. Sekarang saya bertanya ya tentang akhir daripada zaman. Tadi Ibu dan Pak Bisa sudah menerangkan. Karena saya mendengar ada orang lain bilang, oh ketika Yesus datang kembali, bangsa Israel di saat itu sudah tidak bisa berdiri dengan baik karena diserang dari sana sini. Apakah itu benar? Pak Bisa dulu deh. Ini kita berbicara mengenai sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi ya. Nah, kalau kita berbicara belum terjadi itu, kalau dari ilmu teologi itu rujukannya adalah kitab terutama kitab Wahyu, kitab Daniel, Yeskiel ya. Jadi apa yang saya pahami, mengenai akhir zaman, gitu ya. Jadi kalau kita ikuti Matius 24 dan kita baca secara teliti ayat seluruhnya Matius 24 itu ya, dari ayat 1 sampai 30 sekian itu. Nah, kita akan mengetahui bahwa di ayat 29-30 itu Tuhan datang menjemput di awan-awan, di mana waktu itu orang-orang sedang berteriak, sedang desperate. Nah, di beberapa ayat sebelumnya terjadi yang terjadi siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi, which is ke dalam bahasa yang mudah itu disebut tribulasi. Ya, artinya tribulasi itu terjadi di seluruh dunia dan berlaku juga di Israel. Nah, kalau tadi pertanyaan Bapak seperti itu, artinya apa? Pada sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput umatnya, berarti bangsa Israel mengalami aniaya. Pertanyaannya, yang menganiaya siapa? Berarti yang menganiaya Israel adalah orang-orang atau bangsa-bangsa yang membenci Israel, gitu ya. Dan di dalam Matius 24 kita mendapatkan suatu ayat mengenai ada seorang pembinasa keji, katanya, yang berdiri di bait suci, di tempat kudus, di ayat Alkitab mengatakan demikian, di tempat kudus. Nah, tempat kudus itu setahu saya adalah bait suci atau gereja lah, gitu ya. Itu tempat kudus gitu. Itu menurut ya. Ya, itu menurut pemahaman saya. Tempat kudus di Yerusalem itu apa? Ya, bagi pandangan orang Israel adalah bait suci. Nah, sekarang ini bait suci belum ada. Ya kan? Karena sudah dihancurkan waktu terakhir tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus kalau nggak salah. Ya, nah, berarti kalau di dalam Matius 24 itu sebelum Tuhan Yesus datang bangsa Israel dianiaya, berarti mereka mengalami aniaya oleh orang-orang yang membenci mereka, ya kan? Berarti apa? Orang Israel masih eksis, tetapi mengalami aniaya, gitu. Sehingga Tuhan bilang, yang di pegunungan, dia lari ke pegunungan, ini jangan kembali dulu ke rumah, segala macam. Artinya apa? Bahwa Israel tetap eksis. Justru pada saat Israel sangat menderita itulah Tuhan datang, gitu. Ya kan, Tuhan datang. Nah, karena pembinasa keji itu yang disebutkan di dalam Matius 24 itu dikatakan bahwa aniaya yang akan dialami di Israel itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi. Artinya apa? Sangat mengerikan, gitu. Dan kita mengatakan kebenaran, kita nggak bisa mengatakan Israel akan aman-aman saja, enggak, gitu. Alkitab nggak ngomong begitu. Akan lebih iya, Alkitab ngomong begitu, bahwa mereka akan mengalami tribulasi yang sangat luar biasa, tetapi tangan Tuhan nanti akan tolong, gitu. Tapi sebelum pertolongan itu akan terjadi dulu tribulasi itu. Menurut Ibu bagaimana? Ya, bahkan sebetulnya bukan hanya untuk Israel, karena ditulis di Matius 24 dan Lukas 21 itu orang percaya akan diapain?
dibunuh, disiksa, dan itu dianiaya, dan kita sudah melihat itu terjadi di mana? Nigeria, di Sudan, Ethiopia, Sudan Selatan, itu sudah terjadi. Kekristenan itu bukan sesuatu yang duduk-duduk manis, tidak. Iman kita itu betul-betul akan mendapatkan tantangan demi tantangan yang luar biasa. Karena sudah ada ayatnya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi tetap Tuhan berotoritas atas hidup kita. Makanya di Lukas juga, di Lukas 21 dikasih tahu, ada satu ayat dikatakan bahwa tidak ada sehelai rambutmu pun yang jatuh gitu ya. Jadi kita percaya tantangan akan ada, tapi penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan juga tetap ada. Jadi gini, kalau memang harus, ibaratnya gini, kan ada hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, jadi artinya begini, kalau kita mati, kata Alkitab, keuntungan. Kenapa? Karena kita bertemu dengan pencipta kita. Benar nggak? Tapi kalau kita matinya tidak di dalam Tuhan, nah itu yang kita kasihan. Sekarang pendengar radio Fos harus pastikan Anda di dalam Tuhan atau bukan. Kalau Anda di dalam Tuhan, Anda mau dianiaya, Anda mau mati bahagia, baik-baik dalam keadaan tidur, no problem. Mau mati, dibunuh, dalam Tuhan toh. Jadi itulah gunanya mati di dalam Tuhan. Makanya ada ayatnya juga di Mazmur berapa tuh saya nggak tahu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, jadi bukan hanya Israel seperti yang diuraikan oleh Pak Pendeta Binsar tadi yang akan mengalami tribulasi. Orang Kristen bisa juga menghadapi tantangan seperti itu, tribulasi. Kenapa? Karena memang di ayatnya tribulasi dulu disebutkan, baru kemudian Tuhan Yesus datang, gitu ya. Jadi kita siap. Makanya kita diperintahkan untuk siap sedia. Kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Berjaga-jaga itu artinya apa? Kita sadar diri gitu loh. Kita bukan lagi hidup dalam keadaan seperti orang dunia. Yang hidup dengan sesuka hati, ya udahlah, kita kan hidup hanya sekali, kata orang dunia. Kompromi dengan dosa. Saya mau kasih satu ayat. Silakan. Kasih ayat. Jadi kan kita tahu di dalam kitab Wahyu itu ada 7 jemaat. Iya. Nah, 7 jemaat itu sebenarnya adalah prototipe dari tipe jemaat di dunia ini sampai hari ini. Dan sampai akhir zaman ya. Prototipe, jadi ciri-ciri jemaat di dunia ini ada 7 sebenarnya. Ada jemaat yang diizinkan Tuhan mengalami aniaya. Ada jemaat Tuhan yang suka dengan duit. Ada jemaat Tuhan macam-macam gitu. Sum kuku. Ya, macam-macam, suam-suam kuku gitu. Nah, tetapi kalau kita di Philadelphia, Wahyu 3:10, bilang gini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Artinya apa? Pencobaan itu akan ada, dan orang percaya akan ada di situ. Tetapi apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan, menurut Alkitab kita menuruti firman Tuhan, lalu kita tekun menantikan Dia, maka nanti pada hari pencobaan itu, apa itu tribulasi atau apa gitu, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan akan melindungi kita. Itu poinnya di situ. Jadi artinya apa? Kalau kita mau survive, misalnya kita semua masih hidup pada saat tribulasi terjadi, misalnya, ya, kalau kita tekun menantikan Tuhan dan tidak menurut firman-Nya, itu tidak akan menimpa kita. Ya. Itu.
Baik, terima kasih. Kita Mungkin sudah silakan. Iya, mungkin saya bisa tadi kan dibilang ada yang bilang bahwa Israel akan hancur ya sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ya, ada itu. Memang betul. Memang akan terjadi perang demi perang. Karena menurut Alkitab ada Yeskiel 38, Yeskiel 39, ada perang Armageddon, ada perang terhadap Yerusalem, Sakaria 14. Tapi kita harus baca Alkitab, patokan kita Alkitab. Di Alkitab di Sakaria 14 ayat yang ketiga ditulis, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti berperang pada hari pertempuran. Kita tidak perlu khawatir. Kita yang sudah dibeli lunas dengan darah Yesus yang mahal pasti dilindungi seperti ayat yang tadi Pak Pendeta Binsar bacakan. Dan Israel apa? Kalau dia diperangi oleh bangsa-bangsa, siapa yang turun? Tuhan sendiri, bukan Amerika, ya kan? Bukan IDF juga. Tuhan yang maju berperang. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada Israel, kita tenang. Karena apa? Kita percaya itu urusannya Tuhan lah. Mau semua bangsa, mau satu bangsa doang yang berperang, itu Tuhan yang akan maju berperang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya pikir mungkin sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Ibu sama Pak Binsar, dan pesan moral ya untuk para pendengar. Tadi kayaknya sudah disampaikan. Kita harus kembali back to Bible untuk bisa melihat. Sampai saat ini saya lihat di media sosial, baik di jaring sosial apapun, kalau komentar mengenai di Israel belum ada tangkapan negatif. Bagi saya sendiri saya melihat. Artinya apa? Masyarakat Timor Leste itu kayaknya mendukung secara gamblang untuk tidak mendukung. Saya belum pernah melihat. Coba nanti ibu suatu saat datang lagi, ibu saya suruh ibu coba ke salah satu pulau di sebelah sana, pulau Atauro. Itu semua orang sangat mendukung Israel. Ada satu orang pendeta, dia hampir setiap tahun datang dari Israel ke sini, dan dia selalu ke sana karena dia tahu bahwa di sana basis pendukung Israel lebih besar dan mereka terang-terangan di pulau saya. Saya dari sana. Saya dari sana. Dan saya tahu ada beberapa pendeta, ada jemaat-jemaat. Bahkan kemarin saya lihat di Lok ada 2 pendeta datang ke situ. Itu Pak Cidiam sama Ibu Afni yang dari Bu Afni ya. Itu mereka, dia menikah sama orang atau orang di situ, dan mereka sangat pro terhadap Israel. Baik, terima kasih Ibu. Saya sebagai warga atau putra Timor Leste sangat apresiasi atas Ibu, karena Ibu sudah berani berdiri. Waktu pertama saya melihat Ibu ini, mungkin dia sudah mengesampingkan nyawanya. menurut saya karena kok ini di media besar, news ya kalau nggak salah, ada macam-macam. Ya, ada macam-macam. CNN, iNews. Dan saya melihat Ibu, seolah Ibu sendiri di situ diserang oleh Saddam Hussein Gaza dan teman-teman lain, bahkan siapa pembawa acara juga seolah-olah berat sebelah. Tapi ibu tetap tetap berdiri teguh. Saya melihat bahwa itu bukan ibu, tapi ada roh Tuhan ada di situ. Karena ada ayatnya kan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan itulah kita. Jadi kita semua, bukan hanya saya. Kita semua itu kita praktekkan iman kita itu, declare, nyatakan, perkatakan gitu. Dan ini termasuk juga ini pendengar Radio Fos, roh yang ada di dalam Anda semua itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Tapi syaratnya apa? Lahir baru dulu. Baik, terima kasih banyak Bu. Saya akan mendoakan Ibu
dimanapun ibu berada, Terima kasih. di debat misalnya atau diskusi lintas agama, ada diskusi tentang Israel maupun debat seperti akan bertemu kembali dengan, karena saya melihat di video ibu sama si Hussein Gaza ini, saya nggak tahu apakah hanya di video, apakah di belakang baik-baik saja, karena di Nggak video nggak masalah sama sekali, karena kalau apapun terjadi kita sesama anak Tuhan kan khawatir juga, tapi tidak cukup tidak cukup untuk khawatir. Kami akan membawa dalam doa. Apalagi kemarin ibu teks fotonya Pak Ian. Pak Ian dulu 2-3 kali dia datang ke Timor Leste, dan saya selalu penasaran bagaimana sih Israel, dan dia bilang kalau kamu doakan semoga ada yang mensponsori kamu untuk pergi ke Israel bersama saya. Pak Ian mau begitu, dan dia selalu pre-request untuk Israel, karena kami setiap hari Selasa, setiap 1 bulan sekali hari Kamis kami mendoakan itu. Dan juga tentang program, tapi dia selalu mempresentasikan tentang Israel juga. Dan setiap hari Selasa sebulan 2 kali kami juga bertemu, mungkin besok lagi juga. Nanti saya akan cerita ke beliau kalau teman beliau ada di sini di studio. Pasti dia senang sekali. Ya, terima kasih banyak Pak Binsar, Pak Monika. Kita bisa, Ibu, Bapak, salah satu bisa mendoakan pendengar, dan saya akan tutup dengan mendoakan Ibu. Baik. Mendoakan pendengar? Atau setengah-setengah? Boleh. Saya. Baik. Sapaannya apa biasanya? Ovintis. Baik. Pendengar juga bisa Ovintis, tapi boleh. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Ovintis Radio Vos yang saat ini mendengarkan ataupun secara langsung maupun rekaman. Kami berdoa Roh Kudus bekerja agar setiap perkataan dalam percakapan kami ini, Tuhan, membawa perubahan pola pikir, membawa, Tuhan, terobosan di dalam hidup masing-masing Ovintis. Berikan kepada mereka, Tuhan, konfirmasi jika mereka bingung. Berikan kepada mereka peneguhan jika mereka bimbang, Tuhan. Berikan kepada mereka satu persatu, Tuhan, isi hatimu, sehingga firman ini tidak jatuh di tanah yang berbatu, tetapi di tanah yang subur dan berbuah. Kami percaya, Tuhan, ketika hati kami tertuju kepada Engkau, Tuhan, Engkau bisa melakukan banyak perkara yang luar biasa, yang belum pernah kami pikirkan, belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, bahkan belum pernah timbul di hati kami, belum pernah kami doakan. Tapi Tuhan, Bapa di sorga memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bapa, kami serahkan setiap Ovintis, anak-anak-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Yesus, Yeshua secara pribadi. Biarlah Roh Kudus menjamah. Biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup setiap Ovintis ini, agar mereka betul-betul bisa bersaksi, merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kedaulatan Tuhan dinyatakan. Berkati Radio Vos ini, Tuhan. Biarlah radio ini menjadi suara-Mu, Tuhan, bagi Timor Leste. Biarlah kebenaran demi kebenaran tersiar melalui menara Radio Ovintis, melalui program-program radio digital dan sebagainya. Dan Tuhan, Engkau tahu kerinduan dari orang-orang di radio ini, staf, pemimpin, Pak Rio, untuk ke Israel, ke tanah perjanjian. Kami percaya, Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam kerajaan surga. Tuhan bisa membawa mereka sampai ke tanah perjanjian, sehingga mereka bisa bersaksi dan melihat betapa firman Tuhan, Alkitab itu sungguh nyata dan hidup. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali kami berdoa.
berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, begitu spesial bagi Radio Pos dan juga para pendengar. Kami menerima Ibu Monica bersama Pak Pendeta Binsar. Mereka menyampaikan kebenaran dan fakta tentang Israel dari sudut Alkitab yang begitu benar. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kedua beliau, pakai Ibu Monica dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, setiap debat atau diskusi lintas dukungan terhadap Israel. Tuhan, Kau berkati beliau, pakai segala akal budi, berikan kepada dia hikmat marifat daripadamu Tuhan, dan berikan keberanian. Dia sudah berani, tapi Kau berikan keberanian lebih lagi supaya bisa menyatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kehadiran Ibu Monica di Timor Leste, memberikan pencerahan lebih banyak kepada anak-anak Tuhan, bahkan sampai hari ini kepada para pendengar Radio Pos, para opintis. Kami berdoa untuk Tuhan Kau berkati setiap masuk keluar, naik dan turun, dimanapun dia berada. Tuhan Kau berkati dengan kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Binsar dalam pengembalaannya di Rock Ministry. Tuhan Kau berkati beliau bersama semua jemaat yang di sana, berikan hikmat pengetahuan dan roh yang siap untuk melayani, bukan saja hanya di jemaat, tetapi semua orang yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan dari Pak Binsar. Tuhan Kau berkati beliau lebih dan lebih lagi. Kami berdoa untuk keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami agradece nosso nome Roma, fogueira nosso bau 26, nebe corona, falsira e sim dia na fati, por compreender do poder de fora. Kami hal oração, kami hal ordinais Jesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak. Thank you. Ouvintes Ronald Radio Voz, se tema corona vai ter programação da Dalia, podcast tem banyak spesial untuk Ibu Monica, nomor Pak Binsar, for dona mai ikut kotu, mostrar aqui né, e sei que você já compreende, então se atrasa de participar do programa ami Fusba Maluku se pode participar minha live streaming di Facebook. Então você deve compreender, se você já compreende, oleh dia ada Pak Binsar di sini nanti. Kalau Ibu Monica sudah pulang, bisa diundang lagi. bisa diundang lagi. Atau kalau misalnya nggak datang ke sini, datang ke gereja. Yes. Rock Ministry di mana Pak ya? Akan di Sister Motor ya. Okay. Kalau Anda tidak begitu paham, bisa datang ke lantai 3. Ya baik. Terima kasih ouvintes do Ministério Roto. Ita saya asun mal fai momento selo. Nós aí programação na BQ Mai, hampir mafati ora di frekuensi FM. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih Bapak. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.